Selamat pagi semua. Apa kabar Pak Dwi? Ya, baik Pak, silakan Pak. Ya, kita mulai dari data kemarin ya. Yang paling menarik itu Pak Dwi dari money supply di Eurozone M3 annual growth money supply M3 ya. M3 ini adalah jumlah uang yang beredar di publik dalam negeri dan jumlah kas di perbankan. Angkanya dari 2,1% indeks ke 2,5, tandanya masih ada likuiditas di zona Uni Eropa yang masih stabil dan eh, belum ada progresif yang signifikan ya. Dari lelang obligasi yang dilakukan oleh Uni Eropa, kemudian kita akan lihat lagi situasi apa yang sebenarnya terjadi di pergerakan valuta asing karena market masih stagnasi sampai hari ini. Kemudian untuk emas juga sedikit tertekan, harga minyak yang kembali di bawah 80 menyentuh kemarin tadi ya. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi kondisi sekarang ini. Saya akan mulai dari gambaran dari ekonomi dan rumah tangga pemerintah Amerika Serikat, federal spending, belanja negara atau APBN-nya, revenue pendapatannya dari pajak ataupun lelang obligasi dari pemerintah, kemudian defisit untuk mengukur barometer surplus atau defisit neraca ekonominya. Dari grafik yang terlihat, kita mulai dari 2008, histogram yang berwarna kuning adalah selisih dari balance sheet the Fed ya, dari pendapatan, kemudian eh, anggaran belanja negara. Negatif sekali di situ balance sheet-nya, surplus defisit neraca anggaran juga sangat melebar, hampir menyentuh 150 triliun. Kemudian kebijakan dari pemerintah untuk menstimulus market, lelang obligasi dilakukan, kemudian penurunan tingkat suku bunga yang cukup uh, kencang di Indonesia, terjadi peningkatan neraca ekspor, kemudian ekonomi Amerika yang semakin tumbuh dan sampai seterusnya. Keluhan dari kesimpulan ini adalah yang berwarna hijau atau outlays-nya angkanya masih positif ya, dari polisi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan The Fed ini menunjukkan likuiditas di Amerika Serikat sangat baik sekali ya, sehingga Amerika bisa melakukan action dengan tingginya likuiditas yang ada, bisa melakukan action apakah nanti quantitative easing yang barangkali akan diputuskan besok hari Rabu lanjut quantitative easingnya atau tidak ya. Ini yang menjadi sebuah hot topic dalam pekan ini dan kedepannya. Gambaran besar dari buku ekonomi rumah tangga negara Amerika Serikat seperti ini ya. Sekali ekonominya. Kemudian mari kita kaitkan dengan kondisi pasar dan sistem keuangan di Amerika Serikat. Kita mulai dengan garis warna merah, ini pergerakan Standard and Poor's 500 indeksnya dari 2009 saat diluncurkannya QE1, indeks saham S&P 500 terus meroket sampai sekarang ya. Kita mulai tahap demi tahap. Pada saat pemerintah melakukan program bailout, antara sih balance sheet the Fed, kemudian penjualan lelang obligasi untuk meningkatkan likuiditas pemerintah Amerika Serikat ini eh, berimbang pada saat eh, pertengahan jalan ya. Ini naik, kemudian lelang obligasi naik, tapi
terjadi suntikan kepada sistem finansial di Amerika Serikat, kemudian balance sheet di The Fed ini mengalami penurunan, kemudian ada tambahan lagi likuiditas di situ, sehingga likuiditas yang ada di sistem ekonomi Amerika Serikat menyebabkan situasi kondusif di mata investor yang melihat pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya positif. Ini menyebabkan signifikansi pergerakan saham yang meroket sejak dari 2009. Kemudian di 2010 akhir terjadi lagi hot topic masalah quantitative easing kedua yang akan berakhir. Fed dan pemerintah Amerika Serikat melakukan lelang obligasi kembali. Di sini istilahnya melakukan funding dengan konsep pelelangan obligasi. Likuiditas sangat tinggi pemerintah Amerika Serikat dari penjualan obligasi. Kemudian selisih di The Fed-nya juga angkanya positif, terjadi dualisme di sini, apakah pengetatan kebijakan moneter ketat akan dilakukan sehingga ada reaksi saham yang menurun dari tingginya minat terhadap pasar obligasi. Kembali muncul isu di 2011 akhir anggaran belanja negara yang plafon anggarannya akan negatif jika tingkat pengajuan anggaran lebih rendah dari target yang dinaikkan ya, sehingga ada kebijakan menaikkan APBN yang itu juga menjadi hutang negara Amerika Serikat dan harus dipenuhi likuiditasnya melalui obligasi. Ada istilah debt ceiling debate di situ. Kemudian penjualan treasury-nya juga tidak begitu signifikan. The Fed menahan diri untuk menstimulus market kembali terkoreksi sedikit dari tiketnya minat ke aset berisiko ya. Nah, dari 2011 di sini kenaikan harga emas sangat signifikan ya. Kemudian di 2012 akhir juga funding catch up di sini juga lelang obligasi juga sangat tinggi. Kemudian selisih The Fed balance sheet-nya juga tinggi. Quantitative easing juga berakhir. Nah, sekarang yang jadi masalah, tingkat likuiditas yang tinggi di Amerika Serikat masih belum diinjek ke sistem finansial ya, belum keseluruhannya, apalagi akan adanya apa namanya itu antara tapering atau menutup program quantitative easing dengan banyaknya likuiditas yang ada di Amerika Serikat ini sebenarnya mau diapain begitu? Apakah dananya ini dialihkan ke sektor lain atau kembali quantitative easing harus ditambah untuk mendongkrak perekonomian karena indeks saham dari level tertinggi sepanjang sejarah sedang terkoreksi kembali di sini ya, S&P. Nah, ini yang terjadi adalah menurunnya progres indeks saham dari barometer ekonomi menunjukkan tanda-tanda buying power atau kekuatan daya beli publik dan investor ini semakin mengecil, semakin mengerucut sehingga tidak tidak tingginya likuiditas di pasar modal ya. Ini yang menjadi cermatan kita ini ya. Jawaban berikutnya adalah pada saat Amerika Serikat tidak melakukan quantitative easing lagi, tidak melanjutkan program stimulusnya nanti dalam pekan ini, yang terjadi adalah lack of liquidity ya. Semakin sedikit likuiditas di pasar keuangan. Yang terjadi akan ada opini publik terhadap safe haven, kemudian perekonomian harus difokuskan pertumbuhannya dari sudut pandang pemerintah, mengurangi cost dan laju inflasi di sana. Nah, keputusan ini harus ditentukan sebelum publik melakukan reaksi yang sangat
separatis, apalagi sempat kepanikan pasar akan melanda, karena semua mata investor sedang tertuju dari evaluasi eh, recovery ekonomi di Amerika Serikat. Sebab di tahun 2009 pada saat stimulus dilakukan, recovery-nya itu masih dalam nilai average ya di angka 63. Ini datanya nanti teman-teman bisa lihat di website streettalklife.com di situ. Nah, yang terjadi gambarannya adalah dalam dua arah jalan ini pertumbuhan Amerika Serikat akan ditentukan dari kebijakan yang diambil. Dan ini sifatnya adalah individual dari Amerika Serikat yang memutuskan untuk negara. Tentunya ini akan berefek kepada negara-negara lain yang juga masih menggantungkan rasio cadangan devisa dengan US dollarnya. Kemudian ada resiko yang muncul dari situasi yang sekarang ini terjadi. Pertama, defisit neraca anggaran yang mengecil, ya, mengecil dikarenakan obligasi berhasil tinggi penjualannya, likuiditas tinggi, maka defisit akan semakin mengecil. Ini akan membatasi penjualan treasury bond atau obligasi Amerika Serikat ya. Karena sudah laku, uangnya sudah dapat, akan ada pembatasan penjualan obligasi. Kemudian yang kedua, jika keputusan Amerika Serikat dalam memutuskan apakah naik suku bunga atau menghentikan program stimulus dengan statement dan penjelasan kepada publik bisa saja akan menyebabkan sebuah kesalahan dalam dunia ekonomi secara global, karena semua negara sedang tertuju kepada Amerika Serikat sebagai kiblat penentu suku bunga. Ini yang sangat sangat terpengaruh negara-negara berkembang, apalagi Indonesia dengan keputusan Amerika Serikat. Tadi malam Ibu Afiliani sempat berpidato di Trans TV atau di mana saya lihat itu, menyatakan bahwasanya kemungkinan besar The Fed akan menaikkan suku bunga yang akan menyebabkan laju inflasi Indonesia akan meningkat 3% dari level sekarang 4,4%, dan itu dipandang oleh Bu Afiliani ini masih normal katanya ya. Kita lihat nanti apa yang terjadi dalam pekan ini. Yang ketiga adalah keputusan suku bunga ini akan menyebabkan arus kapital, arus modal akan berpindah ya. Sehingga kemungkinan resesi bisa saja terjadi di negara-negara yang capital flow-nya keluar dari negara tersebut. Tapi negara-negara yang kebanjiran capital inflow ini akan menyebabkan negara tersebut senang dengan masuknya arus modal sebagai bahan untuk investasi di negara tersebut. Ya, kita lihat dulu dari 3 resiko yang akan muncul di sini. Kita urut dulu dari mulai krisis oil di tahun 80-an pada saat invasi Irak dan Iran ya, perang Irak-Iran, perang saudara. Ada krisis minyak, kemudian terjadi resesi di Timur Tengah. Namun pergerakan indeks saham ini mengalami kenaikan di Amerika Serikat. Kemudian real GDP year on year percent change-nya juga mengalami kenaikan dari terjadinya krisis di Timur Tengah ya. Ada defisit negara lain yang menyebabkan surplus di negara lain. Ini adalah konsep yang pernah disampaikan oleh George Soros. Jika satu negara ingin surplus, maka harus mendefisitkan negara lain. Sedikit anekdot, tapi sepertinya benar adanya ya. Kemudian maju ke 2009 pada saat krisis perbankan, subprime mortgage, teman-teman juga semua masih ingat. GDP Amerika Serikat itu sangat drastis mengalami penurunan. Amerika Serikat melalui The Fed sangat gencar menurunkan tingkat suku bunganya, ya, grafik yang berwarna merah ini.
Suku bunga terus mengalami penurunan dengan harapan ekonomi tumbuh karena GDP mengalami level yang minus negatif. Pada saat patokan level mendekati 0,1%, sudah ada kenaikan dari GDP sampai sekarang stabil GDP-nya di antara 128 dan 256 ya dari tingkat suku bunga yang terus dipertahankan sampai sekarang ini. Nah, tingkat suku bunga yang rendah akan menjadikan para kreditur ya, para peminjam modal di perbankan, kemudian uang itu akan masuk menjadi modal sebuah industri, sebuah manufaktur untuk melakukan bisnis. Ekonomi kerakyatan juga lancar karena ekonomi ditopang dengan sistem keuangan yang sangat likuiditas. Berita-berita ekonomi juga sangat positif. Investasi digadang-gadang merupakan sebuah hal yang menarik di pasar modal. Indeks saham ini meroket tinggi sampai sekarang. Nah, situasi ini akan menjadi berubah arah jika The Fed akan memutuskan tingkat suku bunganya naik. Apalagi ada isu akan menaikkan 100 basis poin dari 0,1, berarti kurang lebih di 1,1% akan naik estimasi dari suku bunga di Amerika Serikat. Ya, apakah dengan naiknya tingkat suku bunga di Amerika Serikat akan juga meningkatkan minat publik terhadap bisnis lajunya kencang, hingga GDP juga bagus? Apakah nanti consumer confidence-nya juga tinggi, manufaktur producer price index-nya juga bagus? Ini akan sangat menjadi uh, kekhawatiran beberapa para analisis. Kenapa? Kalau fokusnya terhadap pertumbuhan ekonomi saja, situasi ekonomi dan indikatornya positif belakangan ini tanpa melihat siklus ekonomi dari situasi yang sebelumnya, ini akan sangat bahaya sekali bagi seorang analisis menentukan bahwasanya naik suku bunga ini akan positif. Karena efek yang akan dirasakan adalah level masyarakat dan bisnis serta industri. Nah, sehingga satu hal yang sangat heran jika pebisnis malah menyarankan menaikkan bahan bakar bersubsidi, terutama di Indonesia, karena sebenarnya itu akan meningkatkan cost. Ada sebuah political will di situ yang saya lihat ada sesuatu yang uh, di luar dari prediksi kita akan terjadi, terutama di Indonesia. Oke Pak Dwi, kesimpulan dari situasi yang terjadi di Amerika Serikat dengan efek market yang sangat menantikan situasi itu sebabnya kenapa tingkat spekulasi mata uang, kemudian permintaan balance sheet untuk kredit dan debit valuta untuk pembayaran neraca perdagangan luar negeri sangat berkurang. Terlihat dari pergerakan kurs mata uang juga masih flat dan stagnasi. Karena Amerika masih terfokus terhadap berita-berita pertumbuhan ekonomi. Ada skenario bahwasanya Amerika Serikat sedang menahan diri untuk memproduksi minyaknya. Kemudian OPEC juga sedikit sepakat walaupun istilahnya ada berita-berita membatasi produksi ya, tapi kesimpulan dari turunnya harga minyak ini tujuan utamanya adalah untuk mengurangi cost sebuah industri manufaktur dari tingginya harga minyak sebagai bahan menggerakkan mesin mereka. Ya, ada estimasi support di situ angkanya 77,50. Teman-teman semua hati-hati untuk rekomendasi buy oil untuk saat ini kita belum rekomendasi di level 80. Namun bagi Anda yang sudah memutuskan untuk mengambil keputusan long di oil, saya rasa money management dan kekuatan modal harus dikalkulasikan secara matang dan dipersiapkan menanti dari keputusan Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga, apakah diputuskannya atau menutup program stimulusnya. Ini akan sangat mempengaruhi arah dari jalur investasi. Terakhir, jika kepanikan publik di luar dari dugaan para analis, maka yang saya pernah sampaikan di awal bahwa poin pertama obligasi yang sudah lewat, poin kedua ada sertifikat deposito karena ada tingkat suku bunga, dan ketiga adalah emas. Nah, momentum ini terjadi. Barangkali Pak Dwi ada signifikansi dan korelasi berita dari tingkat stress di Uni Eropa
ECB-nya juga saya kira M3-nya bagus ini, walaupun katanya kemarin data IFO current condition-nya ini dari 110,5 ke 108,4 ada penurunan, tapi saya melihat ini masih positif. Uni Eropa nampaknya sedang menahan diri juga nih Pak Dwi. Barangkali Pak Dwi ada tambahan sebelum kita ke analisis technical market yang lain. Sebetulnya banyak catatan yang ditanyakan masalah quantitative easing selanjutnya. Sekarang yang ketiga. Kemudian tingkat stok yang cukup bagus dari data-data yang ada juga terlihat sangat bagus. Mungkin ada kekhawatiran pasar akan terjadi bubble di harga stok, baik itu S&P, Dow Jones maupun Nasdaq pada saat yang bagus ini. Apabila tingkat quantitative easing diputuskan tidak dilanjutkan, kemungkinan juga akan drop Pak ya. Dikarenakan modal juga dirasa juga karena berdasarkan data yang ada, setiap ada bantuan quantitative easing, pembelian aset obligasi segala macam, stok meningkat ada 2 kali. Tahun 2008, 2011 terlihat juga cukup bagus, dan sekarang pada saat dihentikan ini belum ada contoh yang kita lihat bahwa lanjutan dari quantitative easing ini belum ada. Yang ketiga ini belum disebut ada quantitative easing keempat. Dan apabila kita berdasarkan logika saja, berarti kan pencetakan dana atau pencetakan uang, pencetakan dolar menciptakan likuidasi yang sangat besar di pasar. Ini kan harus dibayar kembali pada suatu saat. Nah ini juga schedule untuk pembayaran untuk pendapatan juga belum jelas dari sisi mana pendapatan sehingga meningkatkan dari growth Amerika Serikat. Sementara di sisi lainnya, apabila quantitative easing dihentikan, ada kendala yang di depan mata, yaitu tingkat pertumbuhan dari beberapa negara utama di dunia juga menurun, sehingga kita mau tidak mau melihat sebetulnya pasar Amerika Serikat menjual produk itu ke negara mana di tengah-tengah growth yang menurun. Ya secara gampang saja berarti kurang laku di pasaran untuk penjualan barang-barang fisik ya, meskipun ada di bagian obligasi atau spekulan untuk bertransaksi di obligasi sehingga bisa menaikkan atau menurunkan harga-harga tersebut. Nah, ini pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya dikhawatirkan juga kalau menurut saya untuk capital outflow di Indonesia apabila tingkat suku bunga dinaikkan di Amerika Serikat itu akan bertambah sehingga terjadi pelemahan di rupiah juga sih. Memang jangka panjang kalau kita betul-betul kuat di bidang pertumbuhan maupun pendapatan bisa tertahan pelemahan dari rupiah tersebut. Amin. Semuanya itu diserahkan kepada pelaku pasar yang kita bisa lihat sangat cepat ya, para pelaku pasar berkehendak sendiri di luar nalar untuk fundamental. Jadi seluruhnya juga kita melihat chart yang kita punya juga dapat membantu karakter dari para pelaku pasar itu sendiri, Pak Fauji ya. Demikian Pak Fauji, tanggapan saya, silahkan dilanjutkan. Memang kalau kita bongkar kenapa terjadi inflasi, logikanya begini Pak Di. Kalau misalkan bank cetak uang atau pemerintah mensuplai uang 1 juta kepada publik, kemudian uang itu digunakan kepada kita. Nah kalau kita dagang kan beli barang itu ini begitu uang putus dari bank lah ya, bank putus uangnya itu sekarang di tangan masyarakat. Kita pegang uang 1 juta, kita gunakan untuk belanja modal, kemudian uang jadi barang jadi, kita jual, kan kita hitung cost-nya ya, berapa modal, berapa waktu, berapa harga jualnya. Kalau laku berarti ada keuntungan dari kita, dari modal 1 juta tadi, ya katakan 1 juta, berarti ada 200.000 uang orang yang beralih pindah ini sekarang di tangan kita. Nah, sekarang yang jadi masalahnya kita sendiri yang punya uang 1.200.000 akan menggunakan uang itu lagi ya. Apakah dipakai untuk konsumsi, apakah untuk belanja lagi. Dan yang celakanya sekarang ini kita harus menambah beban deviasi bunga tadi kepada pemberi uang tadi ya, dalam tanda kutip perbankan yang sebenarnya itu yang menyuruhkan mencetak uang sebenarnya dia sendiri yang memaksa uang itu beranak ya.
Kalau misalkan uang dari bank putus kepada publik ya, di sirkulasi di masyarakat ini, uangnya hanya berputar di publik, pakai campur tangan tiga suku bunga, masyarakat akan terlihat mana yang surplus, mana yang defisit di masyarakatnya. Dan masyarakat yang surplus, masyarakat atau publik yang dari satu sisi sangat kaya, tidak mungkin dia bisa hidup sendirian dengan kekayaannya itu. Dia harus juga membutuhkan orang lain. Oleh karena itu dia buka usaha, bisnis dan sebagainya yang juga mempekerjakan orang lain yang notabene adalah uang itu dia harus bayar dengan melalui gaji kepada dan sebagainya. Ada sirkulasi uang berpindah tangan ke satu tangan lain. Nah, sekarang masalahnya eh, dari jumlah suplai uang yang disubstitusi yang diinjek ke pasar sistem perekonomian, satu saat kita wajib mengembalikannya. Nah, ini yang menjadi penggerak laju inflasi, apalagi nanti kalau misalkan saya ambil contoh Indonesia dengan menaikkan BBM ini tidak akan terbendung. Saya kira 3% dari estimasi Bu Afiliani dari 4,3 ini akan eksponensial pergerakannya karena tingkat pendidikan orang Indonesia ini panikan. Contoh dengan 2013 kemarin dengan naik BBM pada menjelang Lebaran saja ini sudah menyebabkan harga bahan pokok primer ini meningkat 2 kali lipat dari harga pasaran. Yang terjadi adalah negara-negara yang tidak siap dengan skema dan skenario dari Amerika menaikkan suku bunga ini terbawa-bawa dengan situasi itu Pak Dewi. Sehingga kalau saham kita kaitkan dengan investasi di saham, minat publik terhadap investasi di pasar modal atau aset yang berisiko kita katakan seperti itu, karena dalam benak dan mindsetnya tidak ada kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah gitu ya. Jadi karena tidak ada kekhawatiran terhadap ekonomi, pertumbuhannya bagus. Ini opini yang dimakan yang di kepadanya negara kita sedang positif di Amerika lah begitu. Sehingga masyarakat terus berinvestasinya. Sama dengan prinsip saya kasih contoh dengan antara 1 juta tadi kita buat barang kemudian kita jual. Orang yang masuk di pasar modal akan berharap nilai saham dan gainnya di masa yang akan datang ini akan naik begitu. Nah pada saat nilainya naik dia akan likuidasi. Tidak mungkin dia tahan sampai seumur hidup ya kan Pak Dwi. Dia akan likuidasi untuk mendapatkan yang. Nah pada saat dia likuidasi ada perpindahan arus modal juga di sana eh, dari buyer position kepada seller position. Nah pada saat uang itu diterima seorang buyer dari investasi pasar modal, uang itu mau diapakan lagi? Nah, pasti terlepas dari kebijakan pemerintah dan perbankan. Nah, sekarang pemerintah melibatkan diri melalui kebijakan perbankan juga meningkatkan suku bunga dengan alasan pertumbuhan dan ekonomi yang tumbuh bagus, maka suku bunga menaik. Nah, ini kan sebuah kalau kita pikir dengan logika tadi, masyarakat sebenarnya ada beban kos tambahan di situ. Sehingga yang tadinya dia punya 1.200.000 jualan barangnya, sebenarnya karena ada kenaikan suku bunga, katakan berapa persen ya dari suku bunga basisnya, maka 1.200.000 itu sebenarnya pendapatan dia tidak real, tidak murni. Karena ada beban kos yang dia harus bayar lagi kepada pemberi modal tadi. Jadi begitu kita terima uang, kita harus melibatkan si pemberi uang tadi ya perbankan. Nah, ini yang seterusnya akan menyebabkan money supply harus ditambah, money supply harus ditambah, money supply harus ditambah sehingga eh, ada bubble next time ya karena purchasing power parity uangnya tadi akan semakin kecil ya. Kita mau beli rokok 1 bungkus sekarang butuh uang 16.000 ya. Masih teringat saya 6 bulan lalu saya butuh 12.000 saja untuk 1 bungkus rokok. Nah, ada cost di situ yang sebenarnya karena faktor inflasi. Money supply harus ditambah. Ya, mungkin pendapatan kita harus bertambah, gaji karyawan harus dinaikkan. Nah, kenapa? Karena ada faktor inflasi tadi. Pertumbuhan katanya positif. Ini yang sebenarnya ada dualisme di mana pemerintah mengatakan ekonomi positif, pertumbuhannya baik, tapi sebenarnya di sisi masyarakat merasakan adanya resesi dan inflasi yang menggerogoti kemampuan daya beli uang mereka. Nah, ini yang akan menyebabkan secara masif publik akan menilai bahwasanya investasi di pasar modal atau di aset-aset berisiko tidak menguntungkan kembali. Maka masyarakat secara alamiah akan mengalihkan kekayaannya kepada yang lebih aman. Misalkan beli tanah, beli emas, atau mungkin ya
terserah pilihan masyarakat begitu ya Pak Dwi. Barangkali Pak Dwi ada tambahan atau sanggahan dari yang saya sampaikan. Oke, kalau dari pernyataan-pernyataan tersebut nampaknya emas cukup menjanjikan Pak ya. Apabila ada yang menilai bahwa terjadi bubble di stok. Oke, silakan Pak Fauji. Ini ada pertanyaan tentang pergerakan Hang Seng langsung dan Nikkei Pak. Ya, tentu kita akan lihat dulu dari nilai tukar Japanese yen-nya ya. Nah, kita sudah buat estimasi resisten di area ini yang menjadi support dan sudah touchdown. Sekarang market sudah dalam ambang uh, wilayah up or down atau stagnasi di sini. Namun dari situasi yang terjadi di Jepang, kemudian pendapatan masyarakat per jamnya di sana ada kenaikan. Saya juga baru dapat info teman di sana ada kenaikan gaji Pak Dwi per jamnya orang Jepang sana. Angkanya 60% dari gaji per jamnya ada kenaikan. Itu Besar adalah ya. maksud pemerintah untuk menopang masyarakatnya, publiknya supaya tidak lost confidence ya. Masyarakatnya mampu membeli kebutuhan pokok, kemudian happy ya, hatinya happy. Karena kalau masyarakat ini tenang, nggak ada demon-demon. Tapi kalau masyarakat ini ribut ya, masyarakat ini nggak tenang dengan nggak punya uang, ini yang bahayanya ribut begitu ya. Nah di Jepang sana tingkat likuiditas pemerintah itu sangat tertopang dikarenakan obligasi Jepang hanya dijual di dalam negeri ya. Obligasi di Jepang hanya dijual di dalam negeri, sehingga sirkulasi modal negara ini dimiliki oleh rakyat. Pada saat pemerintah punya uang dari rakyat, pemerintah pakai lagi uang itu kepada rakyat begitu. Nah itu istilah kebijakan dumping policy. Kemudian pemerintahnya sangat memfokuskan diri untuk perdagangan negara, ekspornya. Maka kita lihat seluruh belahan dunia ini semua produk Jepang ada ya. Nah ini perlu kita tiru. Sehingga kenaikan pajak dari Shinzo Abe kemudian Kuroda kemarin, saya kira akan menyebabkan laju inflasinya perlahan tapi pasti bergerak naik, dan itu akan menyebabkan nilai tukar yen-nya akan melemah. Harus diimbangi ya, nilai tukar yen-nya harus melemah di atas 110. Saya kira ini dalam akhir 2014 akan tercapai ini Pak Dwi ya. Melemah yen-nya ini untuk mengimbangi laju inflasi, kemudian kemungkinan Amerika Serikat akan naikkan suku bunga, tapi Jepang udah siap dengan situasi itu. Jadi nilai tukar yang melemah pun no problem sebenarnya, ya karena ada genjotan ekspor yang harus dilakukan. Kalaupun Jepang tidak bisa menjual barangnya di negara Asia Pasifik, bisa dia jual ke negara ketiga ya, apakah di Afrika Selatan yang sekarang lagi untuk pertumbuhannya dan lain sebagainya. Sehingga pelemahan yen eh, menembus angka 110 ini adalah krusial ya. Kita lihat di sini ada ceiling, ada top level ya, di angka 110.00. Pelemahannya tadi ini akan menyebabkan korelasi indeks saham Nikkei-nya sedikit mengalami penguatan ya, sedikit mengalami penguatan ya. Ya, paling tidak ini ada estimasi middle middle range ya kalau kita lihat dari, nah kalau dari Fibonacci-nya 50% ini dalam area yang 50-50 ya. Ini kita lihat area 50-50. Nah ini untuk Nikkei-nya di wilayah flat range 61, 50 dan 38,2. Ini adalah area flat untuk Nikkei-nya. Dengan pelemahan yen ini akan mendongkrak nilai Nikkei-nya ke atas ya, Nikkei-nya. Ini akan setidaknya menyentuh 50% dari wilayah ini juga ya. Dari Fibonacci ini saya ambil estimasi kita adalah di angka 16.000 ya. Ini kita genapin 16.000 untuk pergerakan Nikkei-nya. Nah, kembali lagi tadi bahwasanya ketika seluruh indeks saham di seluruh dunia naik dikarenakan faktor Amerika Serikat,
belum tentu di negara lainnya juga mengalami kenaikan. Itu terbukti ya dengan kenaikan indeks saham di Amerika Serikat, kemudian di Eropa, tapi indeks saham di Rusia, kalau teman-teman sini melihat, ini malah mengalami penurunan. Jadi, walaupun opini publik terhadap pasar modal dan investasi di saham dan indeks saham ini mengenai, bisa saja untuk indeks Nikkei-nya tertahan di wilayah area 16.000 dan 16.400 ya. Jadi ini adalah level uji yang menjadi catatan saya untuk di Nikkei 16.000 dan 16.400 ya. Dengan adanya korelasi pelemahan yen di atas 110 indeks sahamnya. Ini untuk di Nikkei. Saya kira untuk di Nikkei seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan Pak Li? Ya, ini hanya pernyataan bahwa tingkat inflasi, pernyataan ya, tingkat inflasi hanya disebabkan oleh tingkat konsumsi. Kemudian juga perlunya penekanan tingkat inflasi dikendalikan oleh otoritas moneter. Ya, silakan Pak Fauji. Hang Seng ya. Ya, Hang Seng tadi. Ya sama lah ya, karena Hong Kong juga kan negara satelitnya Cina ya. Dengan seluruh jalur situasi pengeluaran barat untuk wilayah ini dari Hong Kong. Pasti dengan ada kenaikan Nikkei yang atas tadi akan membantu Hang Seng juga. Ya, formasi di weekly-nya juga masih flat di wilayah harga ini, ada gap di sini. Kemudian dari daily-nya masih bisa flat terlihat jelas ya. Berita di Hong Kong, kemudian demonstrasi yang ada di Hong Kong ini, investor juga lagi moh gitu ya, lagi gak gitu untuk Hong Kong melakukan investasi. Walaupun ada kenaikan sekitar, saya kira investor besar yang masuk ke Hong Kong ini akan menahan diri dulu. Ya, kalaupun ada apresiasi terhadap indeks saham Hang Seng, saya kira bantu di 24.200-an, saya kira ini adalah estimasi dasar yang saya rekomendasikan. Jadi ini adalah wilayah rekomendasi untuk order pending order di tidak terlalu berfluktuatif ya Pak. Iya, benar. Jadi kalaupun ada korelasi kenaikan dengan indeks saham Nikkei, kalaupun Hang Sengnya mengalami indeks yang menaikkan, kita tertahan di wilayah Fibonacci dari level ini. Saya rekomendasinya adalah yang dia posisi ke wilayah target itu untuk kalau Hang terbang. Tapi kalau di suara terputus-putus. Halo. Halo. Ya, terputus-putus Pak. Ya, silakan. Oke. Sudah untuk Hang Seng Pak? Ya, silakan. Ada yang lain Pak? Waktu udah menunjukkan pukul 9.27. Ya benar. Untuk di emas saya kira ini transport sempat di 1222, khawatir terhadap emas mengalami negatif. Namun dari emas ini sudah divergen, sudah atas nol, dia hanya koreksi dan areanya sudah berada di level positif ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah mendekati kembali di wilayah area positif. Saya kira positif untuk di emas harus di atas 1235. Ini akan ada lanjutan continuous up untuk di emas. Stop loss teman-teman semua harus dijaga di angka 1200 ya. Angka 1200 adalah batas krusial untuk psikologis harga emas. Demikian morning dari Medan. Terima kasih Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Fauji atas morning briefingnya pada tanggal 28 Oktober 2014. Saya rasa kesimpulan utama yang dari tadi yang telah dipaparkan oleh Pak Fauji adalah mengenai masalah inflasi, kemudian masalah tingkat growth yang pada saat ini, kemudian juga
pasar nampaknya masih tetap menanti-nantikan keputusan dari Fed terhadap kebijakan terhadap tingkat suku bunga maupun kelanjutan maupun penghentian dari stimulus pada akhir bulan Oktober 2014 ini. Kemudian juga nampak market terus mengalami kenaikan di stok. Kemudian juga dari beberapa data termasuk di euro setelah keluarnya data tentang stress test juga membawa pengaruh terhadap pergerakan harga meskipun tidak sangat signifikan. Kemudian juga minyak masih memasuki wilayah bearish, dan juga kita melihat pergerakan harga emas masih berkecenderungan untuk watch terhadap semua keputusan di Amerika Serikat yang rencananya akan dikeluarkan pada minggu-minggu ini. Terima kasih Pak Fojis, mudah-mudahan seluruh informasi dapat berguna bagi para marketing maupun para investor untuk menyampaikan pesan terhadap investor. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja.